warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Anam dari S1 Pendidikan Matematika Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membagikan tutorial pembelajaran materi statistika untuk sekolah menengah pertama dengan GeoGebra. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki pembelajaran dengan membuka PowerPoint dan LKPD yang telah saya sediakan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi statistika kelas 8 sekolah menengah pertama. Di sini sudah ada PPT yang telah saya sediakan. Apa saja sih yang akan dipelajari pada materi statistika kelas 8? Di sini adik-adik akan menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Saya yakin adik-adik sudah menerima materi statistika saat adik-adik duduk di bangku sekolah dasar. Dan sekarang adik-adik di sekolah menengah pertama juga akan menerima materi statistika. Dan nantinya jika adik-adik masuk di bangku sekolah menengah atas, adik-adik juga akan menerima materi statistika. Oke, di sini saya ingin merecall kembali ingatan adik-adik mengenai mean, median, dan modus dari pembelajaran di sekolah dasar. Baik, dari pengertian mean, median, dan modus, apakah adik-adik di sini ada yang tahu? Jika ada yang tahu, silahkan memberikan jawabannya. Ya. Iya, benar sekali. Mean adalah nilai rata-rata, yaitu dari jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Saya berikan contoh. Misal, saya punya sebuah data di mana data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka rata-ratanya adalah 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan ditambah 5. Dibagi dengan banyaknya data ada 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi rata-ratanya adalah 3. Kemudian median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, biasanya data diurutkan dari data terkecil menuju data yang terbesar. Contohnya, semisal saya punya sebuah data 5, 3, 2, 1, 4. Maka yang harus adik-adik lakukan yaitu mengurutkan data dari data terkecil menuju data yang terbesar. Jadi kalau kita urutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, maka medianya adalah 3 karena 3 berada di tengah-tengah data yang sudah diurutkan. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Maksudnya seperti apa sih nilai yang paling banyak muncul itu? Misal saya punya data 1, 2, 2, 3, 4. Maka modusnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 paling banyak muncul sebanyak 2 kali. Seperti itu. Saya yakin adik-adik di sini juga sudah memahami dari mean, median, dan modus. Dan pada materi statistika sekolah menengah pertama ini, apa sih yang akan adik-adik peroleh dengan pembelajaran ini? Yang pertama, adik-adik dapat menganalisis data. Kemudian adik-adik juga dapat menjelaskan apa itu mean, kemudian apa itu median, apa itu modus, apa itu jangkauan, apa itu kuartil, apa itu jangkauan interkuartil, dan apa itu simpangan kuartil.
Saya yakin juga adik-adik di sini sudah tidak sabar untuk menerima materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Langsung saja kita menuju ke lembar kerja peserta didik yang telah adik-adik terima sebelumnya. Kita buka lembar kerja peserta didik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu panduan atau petunjuk belajar LKPD. Yang pertama, membaca buku paket siswa. Yang kedua, melakukan aktivitas belajar melalui LKPD dengan senang hati. Lakukan dengan senang hati karena ilmu yang didapat nantinya akan lebih bermanfaat. Kemudian, adik-adik membuat kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Tulis saja pokok-pokok materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut saja ke materi. Kita masuk ke aktivitas 10. Di sini diberikan sajian data. Ini adalah data berupa tabel, kemudian yang satunya adalah data berupa diagram batang. Di sini adik-adik silakan menganalisis data yang diberikan. Dari data diagram ini, yang vertikal adalah banyaknya siswa. Kemudian yang horizontal adalah kelas dari 8A hingga kelas 8I. Oke, kita menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Coba Anda amati sajian data di atas. Dari banyak siswa tersebut, kelas manakah yang memiliki siswa paling banyak? Untuk menemukan jawaban ini, adik-adik hanya perlu melihat warna hijau. Warna hijau di sini, melihat yang warna hijau paling tinggi itu menunjukkan bahwa dalam kelas tersebut memiliki siswa paling banyak. Kita lihat dari beberapa kelas ini, ternyata kelas 8G adalah kelas yang memiliki siswa paling banyak, yaitu sebanyak 32. Nanti adik-adik di LKPD silakan menulis langsung jawabannya dengan menulis saja, yaitu kelas 8G. Seperti itu. Dari sini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari banyak siswa tersebut, kelas manakah yang memiliki siswa paling sedikit? Nah, ini kebalikannya dari pertanyaan nomor 1 ya. Kalau pertanyaan nomor 1 siswa paling banyak, sedangkan pertanyaan 2 siswa paling sedikit. Sama seperti nomor 1, kita lihat warna hijau ini yang menunjukkan paling rendah itu menunjukkan bahwa siswa di kelas tersebut memiliki siswa paling sedikit, yaitu jatuh pada kelas 8H, yaitu sebanyak 28 siswa. Kita tulis saja di sini kelas 8H. 8H. Oke. Selanjutnya, selain dari dua pertanyaan di atas, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari gambar 10.1? Maksud pertanyaan nomor 3 ini, silakan adik-adik menulis semua informasi yang adik-adik dapatkan dari gambar 10.1 tadi. Kalian tulis, adik-adik tulis ya. Tulis sebanyak mungkin informasi yang adik-adik peroleh. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran? Oke. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kita lanjut ke pemahaman konsep mean, median, dan modus. Di sini ada data dari tabel 10.1, yaitu ukuran sepatu 9 siswa kelas 8A. Bisa kita lihat Anton memiliki ukuran sepatu 34, dan seterusnya sampai Burhan memiliki ukuran sepatu 34. Oke, dari sini
kita akan menemukan konsep dari MEAN. Oke, di sini sudah ada berapakah hasil rata-rata dari ukuran sepatu 9 siswa kelas 8A tersebut. Untuk menemukan rata-rata ini, adik-adik tinggal mengikuti beberapa tahap di bawahnya. Maka setelah adik-adik mengikuti tahap tersebut, adik-adik akan menemukan konsep dari rata-rata. Oke, jumlahkan. Yang pertama, jumlahkan semua data ukuran sepatu 9 siswa kelas 8. Adik-adik tinggal menjumlahkan 34 tambah 35 tambah 34 ditambah 36 ditambah 33 ditambah 35 ditambah 34 ditambah 36 ditambah 34. Adik-adik tulis di sini, kemudian adik-adik hitung berapakah hasilnya. Ini saya coba tulis ya adik-adik ya. Yang pertama yaitu 34, kemudian 36, kemudian ditambah apa lagi ya? Oh, 35, 34, 36, 35, 34, 36, 33, 35, 34, kemudian 36 dan 34. Dan 34. Jika kita jumlahkan semua, hasil yang ditemukan yaitu 311. Oke, kita lanjut. Berapakah banyaknya data dari ukuran sepatu kelas 8A? Berapa adik-adik? Ya, ada 9. Dari mana? Dari data tabel 10.1. Nih, di sini ada Anton, Andin, Alex, Ayu, Andita, Arsya, Bima, dan Burhan. Ada 9. Kita tinggal tulis saja. Ada 9. Oke, di sini ada informasi lagi. Rata-rata sama dengan jumlah ukuran sepatu dibagi banyak siswa. Nah, dari informasi ini kita bisa memasukkan rata-rata di sini, yaitu 311 dibagi dengan 9. Maka hasil yang ditemukan yaitu 34,5. Oke. Nah, ini kita sudah menemukan dari konsep rata-rata. Perlu diingat, secara matematis rata-rata atau MEAN itu disimbolkan dengan X bar. Nah, dari sini apa yang dapat adik-adik simpulkan dari rata-rata atau MEAN? Silakan adik-adik tulis di bagian sini ya. Tulis sebanyak mungkin sepengetahuan adik-adik. Oke, dari pemahaman konsep MEAN ini apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menemukan konsep dari median. Sekarang coba Anda urutkan data yang ada pada tabel 10.1 dari yang kecil ke terbesar. Dari data 9 ini kita urutkan. Oke. Saya kopas dulu ya. Oke, kita taruh di sini, kita urutkan. Oke, di sini kan belum urut ya. Jadi kita urutkan dari yang terkecil. Kita urutkan. Kita taruh bawah. 33,
33, kemudian 34, kemudian 34, seterusnya 34 lagi, kemudian 35, lanjut 35, terus 36. Oke, datanya sudah diurutkan ya adik. Sekarang coba Anda amati data yang sudah Anda urutkan. Total data yang Anda tulis sebanyak, sama seperti yang tadi, total datanya ada 9 siswa. Ini menandakan bahwa data tersebut merupakan data apa adik? Data genap atau data ganjil? Kalau 9, ya benar, yaitu data ganjil. Oke, berapakah data yang berada di tengah urutan data tersebut? Data yang ada di tengah, yaitu, kita lihat, kalau data tersebut data ganjil, kita bisa menggunakan rumus, atau kita bisa mengandai-andai dari 9 kita bagi 2, hasilnya 4,5. Ya bukan, 4,5. Jadi menuju ke 5, kita lihat, jika kita dari kiri 1, 2, 3, 4, di sini 4 sebelah kiri, kemudian 4 sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Maka angka yang kelima ini merupakan median dari data tersebut, yaitu 34. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dari penemuan median data ganjil ini, silakan adik-adik menuliskan kesimpulannya. Tulis informasi sebanyak mungkin yang Anda peroleh. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika banyak data ditambah satu siswa pada kelas 8A dengan ukuran sepatu 34? Wah, bagaimana ya? Oke, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita kopas dulu data yang tadi. Kita masukkan. Oke, kemudian di sini ada informasi bahwa ukuran sepatunya adalah 34. Kita tinggal menulis 34. Oke, udah kita masukkan. Sekarang kita amati. Data tersebut memiliki total data sebanyak berapa tadi? 9. Ketika ditambah satu data lagi, maka total datanya ada 10. Jika ada 10 siswa, berarti ini menandakan apa? Menandakan bahwa data tersebut data genap. Ya, benar. Genap. Oke. Dari data tersebut, berapakah data yang ada di tengah urutan? Kita lihat. Kalau data ganjil itu bisa kita bagi dari yang kecil tadi, 4 dari kecil, kemudian 4 dari sebelah terbesar. Kalau data tengah atau data genap, di sini pasti memiliki 2 data yang ada di tengah, yaitu kalau di sini yaitu data 34 dan 34 yang terletak pada urutan ke-5 dan ke-6. Kita tulis di sini 34, kemudian 34. Di sini ada informasi lagi bahwa median adalah kita misalkan A ditambah B dibagi 2.
Jadi berapakah data median nilai tengah atau nilai tengah dari data genap tersebut? Yaitu 34 ditambah 34 ditambah 34 dibagi 2, jadinya adalah 34 ditambah 34 adalah 68. 68 dibagi 2 hasilnya tetap sama, yaitu 34. Jadi median dari data genap tersebut adalah 34. Dari pengerjaan ini, silakan adik-adik menuliskan kesimpulan yang ada diperoleh. Silakan ditulis sebanyak mungkin apa kesimpulan yang ada diperoleh dari median data genap. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut menuju nyari informasi lagi bahwa secara matematis median atau nilai tengah itu disimbolkan dengan ME atau me. Oke, kita lanjut untuk mencari konsep dari modus. Oke, dari tabel 10.1 silakan adik-adik menuliskan data yang sudah ada ke frekuensinya. Ukuran sepatu 33, kita lihat pada data yang tadi 33, yaitu cuma ada satu data. 34 ada 4 data, dan 35 ada 2, 36 ada 2. Tinggal kita tulis saja frekuensi di sini ada 1, kemudian ada 4, kemudian ada 2, untuk 36 ada 2. Ukuran sepatu yang terjual banyak, jika nih adik-adik sebagai seorang penjual sepatu nih melihat frekuensi yang semakin banyak, maka ukuran sepatu yang semakin terjual banyak yaitu yang memiliki frekuensi semakin banyak. Jadi ukuran sepatu yang terjual banyak yaitu ukuran sepatu 34. Nah, dari ini, dari ukuran sepatu 34, mereka kan terjual semakin banyak. Mengapa? Silakan adik-adik menuliskan alasan mengapa mereka terjual lebih banyak. Dari alasan tersebut nantinya merujuk pada definisi dari modus tersebut. Silakan nanti adik-adik menuliskan kesimpulan dari pengerjaan ini. Silakan ditulis kesimpulan apa saja yang adik-adik peroleh. Perlu diingat, secara matematis modus atau nilai yang sering muncul itu disimbolkan dengan MO atau MO. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut menuju pada pemahaman konsep dari jangkauan kuartil dan interkuartil serta simpangan kuartil. Kita sudah masuk ke pemisahannya. Di sini ada permasalahan. Satu, yang pertama, di sini terdapat pemain sepak bola. Banding datanya adalah 18 pemain sepak bola dengan apa ya ini? Dengan berat badan, dengan ukuran berat badan ada 65, 67, 59 dan seterusnya sampai 66. Nah, untuk mengetahui dari konsep jangkauan, adik-adik silakan mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil menuju terbesar. Oke, kita lihat data yang paling terkecil yaitu, kita urutkan dulu, yaitu 58, kemudian 59, kemudian 60 memiliki data sebanyak 1, 2, 3 ada 3 ya, kita tulis 60 nya sebanyak 3. Kita lanjut ke 61, ada 2 data.
Kita lanjut ke 62, ada 2 data. Kita lanjut ke 63, ada 1, 2, 3. Ada 3 data ya, berarti 63-nya. Kita lanjut ke 64, ada 1 data. Lanjut ke 65, ada 1 data. Lanjut ke 66, ada 1, 2. Ada 2 data. Sepertinya sudah cukup ya ini. Kita hitung dulu datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti kurang 2 ini sepertinya. Kurang 2 data. Oh, 66-nya ini ada berapa itu teman-teman? 66-nya ada 3 data. Kita cross check ulang. 58 ada 1 data, 59 ada 1 data, 60 ada 3 data, 1, 2, 3. 61 ada 2 data. 62 ada, ternyata 62 ada 2 data, benar. 63 ada 1, 2, 3, ada 3 data. 64 ada 1 data, 65 ada 1 data, 66 ada 3 data, dan ada 67 sebanyak 1 data. Oke, setelah Anda mengurutkan data tersebut, coba Anda amati data tersebut. Manakah data terkecil dan data terbesar? Kita lihat data terkecil yaitu 58. Data terbesarnya yaitu 67. Dari data terkecil dan terbesar, sekarang coba Anda cari selisih dari data terkecil dan terbesar. Berapakah selisihnya? Kita lihat. Data terbesarnya yaitu 67 dikurangi data terkecilnya 58. Oke, 67 dikurangi 58 yaitu berapa? Ya, 9. Oke, dari jawaban Anda itulah yang dinamakan jangkauan. Jadi jangkauannya yaitu 9. Berikutnya adik-adik silakan menuliskan kesimpulan dari penemuan konsep dari jangkauan ini. Perlu diingat juga secara matematis jangkauan disimbolkan dengan J. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke permasalahan 2. Di sini disediakan data dari sebuah toko roti, di mana toko roti ini mereka penjualan roti yang laku terjual setiap minggunya. Di sini ada minggu 1 sampai minggu ke-9 dengan roti terjualnya yang berbeda-beda. Di sini adik-adik akan menemukan konsep dari kuartil Q1, Q2, dan Q3. Oke, yang pertama langkahnya yaitu hampir sama. Kita mengurutkan data tersebut dari yang terkecil menuju ke terbesar. Kita urutkan terlebih dahulu. Di sini yang paling terkecil adalah 147. Kemudian 148, kemudian 149, kemudian 150, 152, 153, kemudian ada 180, 189,
kemudian 210. Totalnya ada 9 data. Oke, setelah Anda menurunkan data tersebut, coba Anda amati data tersebut. Berapakah banyak data tersebut dan termasuk data bilangan apakah? Karena di sini datanya ada 9, maka data tersebut merupakan data ganjil. 9. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari ini, kita sudah mempelajari mengenai median data ganjil. Untuk mencari kuartil tengah atau Q2 itu menggunakan rumus yang sama dengan bukan rumus ya, tapi lebih tepatnya langkah yang sama dengan mencari median data tengah ganjil. Nah, untuk Q2 kita sudah dapat menemukannya, yaitu urutan yang kelima, yaitu 152. Setelah menemukan Q2, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar di mana Q2 berpusat di tengah dan ada data di sebelah kiri Q2 dan ada data di sebelah kanan Q2. Oke. Sekarang perhatikan data di sebelah kiri Q2, sebelah kiri. Jadi sebelah sini ya. Data yang ada di tengah dari data awal hingga Q2 adalah kuartil bawah atau biasanya Q1. Maka dari itu nilai Q1 adalah caranya juga hampir sama dengan Q2. Kita ambil yang ada di tengah. Maka Q1 nya yaitu, kita lihat ini Q2. Ini kita lihat 152 ini adalah Q2. Q1 nya yaitu 149. Kemudian sekarang perhatikan data yang ada di sebelah kanan Q2. Data yang ada di tengah dari Q2 hingga data akhir itu merupakan kuartil atas atau biasa disebut dengan Q3. Maka dari itu nilai Q3 yaitu, kita lihat data tadi, ini adalah Q2. Dari Q2 ke data paling terakhir 210 ini, data yang ada di tengah yaitu 180. 180 merupakan Q3. Bagaimana jika data tersebut data genap? Sama seperti mencari median data genap. Terlebih dahulu cari Q2, kemudian dapat mencari Q1 dan Q3 nya. Sekarang coba Anda cari Q1, Q2, dan Q3 dengan langkah yang sama dan menambahkan data minggu ke-10 dengan roti terjual 205. Silakan adik-adik menemukan konsep dari kuartil data genap dengan langkah-langkah yang hampir sama dengan median data genap. Akan ada ditemukan Q1, Q2, dan Q3 nya. Setelah itu silakan adik-adik menuliskan kesimpulan dari kuartil. Tulis sebanyak mungkin. Nah, secara matematis kuartil itu disimbolkan dengan Q, I. I menunjukkan data. Seperti itu ya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut, yaitu setelah Anda menemukan konsep dari kuartil Q1, Q2, dan Q3, sekarang Anda akan menemukan konsep dari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil itu diperoleh dengan mengikuti beberapa tahap. Seperti apa? Seperti berikut. Yang pertama, setelah menemukan Q1, Q2, dan Q3 pada data ganjil permasalahan 2,
sekarang coba Anda tulis kembali kuartil tersebut. Kita tulis kembali Q1, Q2, dan Q3. Q1 nya yaitu 149, Q2 nya 152, 149, kita tulis 149, Q2 nya 152, dan Q3 nya tadi 180. Kemudian kurangkan Q3 dengan Q1. Kita kurangkan dulu ya. Q3 nya tadi 180 dikurangi dengan Q1 yaitu 149. Maka hasilnya yaitu 31. Oke, dari kegiatan ini adik-adik sudah menemukan kondisi jangkauan yang satu. Silakan adik-adik menuliskan kesimpulan dari jangkauan interkuartil. Tulis sebanyak mungkin informasi yang adik-adik dapatkan, yang adik-adik pahami dari jangkauan interkuartil. Secara matematis, jangkauan interkuartil itu disimbolkan dengan QR. Oke, sampai sini seperti ada, kita lanjut untuk menemukan konsep dari simpangan kuartil. Oke, yang pertama yaitu kita kalikan hasil jangkauan interkuartil atau QR dengan setengah, maka akan diperoleh simpangan kuartil QR dikali setengah sama dengan Q3 dikurangi Q1 dikali setengah sama dengan tadi hasilnya yaitu 31. Kita tulis 31 dikali setengah, maka hasilnya adalah 15,5. Nah, dari sini adik-adik sudah menemukan simpangan kuartil. Silahkan adik-adik tuliskan kesimpulan apa saja dari simpangan kuartil yang adik-adik peroleh dari pembelajaran ini. Dan perlu diingat, secara matematis simpangan kuartil itu disimbolkan dengan IG. Oke. Next, selanjutnya adalah latihan soal. Di sini saya tidak akan menjelaskan latihan soal, melainkan latihan soal digunakan untuk adik-adik mengerjakan untuk mengukur tingkat pemahaman adik-adik mengenai materi statistika. Di sini materi statistika kelas 8 sekolah menengah pertama ini sudah habis. Silakan kalau ada pertanyaan silakan diajukan, dan silakan juga dikerjakan latihan soal ini. Kurang lebih ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Jika ini dikerjakan secara individu ya, jika ada kesulitan silakan dikerjakan secara kelompok, dan jika masih mengalami kesulitan silakan ditanyakan kepada saya. Oke. Terus bagaimana dengan pembelajaran menggunakan GeoGebra-nya? Menggunakan GeoGebra di sini dilakukan, saya tidak mengajarkan adik-adik untuk mencari jawaban dengan GeoGebra, melainkan GeoGebra di sini digunakan untuk mengoreksi hasil dari jawaban adik-adik. Kita ambil contoh, misal kita kembali ke aktivitas 10. Di sini ada data banyak sepatu ya, di sini adalah banyak siswa. Oke, ada 9 siswa. Kita cari data yang sudah diurutkan. Oke, ini ya, kita copy. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra-nya. Kita masuk ke GeoGebra ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi GeoGebra Classic. Bagaimana penerapan materi statistika pada aplikasi berbantuan GeoGebra ini? Kita klik titik 3 di sini.
kita klik tampilan spreadsheet, kemudian akan muncul tampilan spreadsheet sebelah kanan ini. Kita geser karena kita tidak butuh grafiknya. Pada spreadsheet ini kita copy data tadi yang sudah diurutkan tadi seperti ini ya. Kemudian kita drag semuanya, kita blok semua, kita klik kanan, kemudian klik buat, kemudian klik daftar. Dan otomatis akan keluar sebelah kiri ini, yaitu L1. Bagaimana mencari meannya? Mencari mean, kita tinggal menulis sama dengan mean, kita klik daftar data mentah, kita ganti dengan L1, kita enter, dan keluar hasil meannya yaitu 34,56. Selanjutnya, bagaimana kita mencari median dari data ini? Kita sama seperti mean, kita sama dengan kita tulis nilai tengah. Nilai tengah data mentah ini ganti dengan L1, enter, yaitu nilai tengahnya 34. Kita lihat, kalau kita melihat spreadsheet lagi, memang benar nilai tengahnya adalah 30. Kemudian bagaimana untuk mencari modusnya? Sama seperti langkah mean dan nilai tengah, kita tulis sama dengan modus rangka, kita ganti dengan L1, maka modusnya yaitu 34. Seperti itu. Ada juga cara lain, yaitu kita tinggal mengklik gambar. Di sini ada gambar diagram, kita klik yang analisis satu variabel. Kita tunggu, memang agak sedikit lama. Oke, di sini sudah keluar grafik batangnya. Ini sudah ada. Kita tinggal mengklik sigma X, maka muncul semua statistika yang kita perlukan. Di sini N adalah banyak datanya, yaitu 9. Rata-ratanya 34,5556. Kemudian ada nilai minimal 33, Q1 34, median 34, median atau Q2 ya 34, kemudian Q3 nya 35,5, dan nilai maksimalnya 36. Kemudian bagaimana cara untuk mencari jangkauan, terus jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil? Di sini di aplikasi GeoGebra ini belum tersedia untuk mencari ketiga bentuk tersebut. Tetapi kita bisa mencobanya dengan memasukkan atau memadukan dengan rumus yang kita punya. Contohnya, kita ingin mencari jangkauan. Rumus jangkauan adalah nilai max dikurangi dengan nilai minimum. Kita buka kurung, kita tulis max L1, oke, dikurangi dengan min L1 sama dengan 3. Jadi jangkauannya adalah 3. Kemudian bagaimana dengan jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Jika kita melihat dari sini, Q3 dikurangi Q1, sudah otomatis kita menemukan bahwa
jangkauan interkuartilnya adalah berapa? 1,5. Kemudian bagaimana dengan simpangan kuartilnya? Simpangan kuartil adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Jadi 1,5 dibagi 2. Seperti itu. Jadi hasilnya 0,75. Oke. Dari sini apakah ada yang masih dibingungkan mengenai statistika dengan menggunakan GeoGebra? Ya, nanti di rumah silakan adik-adik mencoba untuk mendownload aplikasi GeoGebra dan mencoba untuk mencari dari mean, nilai tengah, dan modus. Saya tidak menyarankan adik-adik untuk mencari langsung jawabannya ya, tapi digunakan untuk memastikan jawaban yang sudah adik-adik peroleh dengan langkah by langkah yang adik-adik lakukan. Oke, mungkin ini saja ya dari saya untuk pembelajaran hari ini. Masih ada sisa waktu kurang lebih setengah jam. Silakan adik-adik kerjakan tugas tadi, tugas latihan 1-5. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Mungkin pembelajaran hari ini sudah sampai selesai. Saya rasa adik-adik sudah mulai paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika adik-adik masih menemui kesulitan, silakan tanyakan kepada saya atau tanyakan kepada teman sebayanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.